Benteng Vandenberg, sebuah benteng company yang mulai dibangun pada tahun 1760. Benteng yang awalnya dibangun oleh Belanda dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Informasi sejarah ditampilkan dalam diorama-diorama yang menarik serta media yang interaktif yang membuat anak-anak betah bermain di sini. Budi Utomo dibentuk untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah nasional dengan sistem Among untuk memerdekakan pendidikan. Pemuda Jawa mendukung persatuan dan fusi organisasi pemuda menuju Indonesia maju. Jepang awalnya disambut baik, tetapi kemudian menindas, memicu perlawanan rakyat. Semua peristiwa tersebut divisualisasikan melalui miniatur dan latar yang dibuat dengan sangat detail, sehingga pengunjung bisa merasakan suasana perjuangan bangsa di masa itu. Melalui diorama satu ini, pengunjung tidak hanya melihat rekonstruksi sejarah, tetapi juga dapat memahami nilai perjuangan, semangat, persatuan, dan pentingnya pendidikan bagi kemerdekaan bangsa. Kunjungan ke diorama ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap perjuangan para pendahulu kita. Sekutu mengebom Balai Mataram, RRI, dan Sono Budoyo untuk memutus komunikasi pejuang. Ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Karena Jakarta tidak aman, pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta yang kemudian menjadi ibu kota sementara. Kongres Pemuda Indonesia dari berbagai daerah berkumpul di Yogyakarta untuk memperkuat persatuan dan perjuangan. Pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat sebagai tentara resmi. Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar. Nah, jadi di sini ada perlengkapan Palang Merah Indonesia. Nah, yang pertama itu di sini ada seragam merah. Lalu yang kedua itu ada tas. Terus yang ketiga itu di sini ada kartu tanda anggota. Terus di sampingnya ada stempel. Lalu yang ini adalah spalk. Lalu yang di sana itu ada pen lengan. Lalu yang di sebelah sana atau yang terakhir itu adalah perban. Diorama ini menggambarkan berbagai peristiwa penting setelah proklamasi kemerdekaan, khususnya yang terjadi di kota Yogyakarta. Semua diorama ditata dengan detail, dari pakaian pejuang, latar bangunan, sampai ekspresi tokohnya. Melalui diorama 2 ini, pengunjung bisa merasakan bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan berjalan begitu berat, namun penuh semangat dan pengorbanan. Kunjungan ke diorama 2 ini memberi kita pelajaran penting tentang keberanian, persatuan, dan tanggung jawab dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Belanda menyerang dan menguasai Yogyakarta, menangkap pemimpin Republik Indonesia.
Lalu, pemerintah darurat Republik Indonesia dibentuk. Pasukan Indonesia merebut Yogyakarta selama 6 jam untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan kuat. Setelah Belanda mundur, pasukan TNI kembali masuk ke kota dan mengibarkan merah putih. Peristiwa ini dikenal sebagai Jogja Kembali. Soekarno, Hatta, dan pemimpin lain kembali dari pengasingan di Bangka. Mereka disambut meriah oleh rakyat. Pertemuan RI dan PFO sebagai persiapan KMB menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal. Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS di Yogyakarta. RI menjadi salah satu bagian dalam RIS, dipimpin Mr. Asad sebagai pemangku jabatan Presiden. Di sini adalah seperangkat alat gamelan yang berasal dari kulon progo yang digunakan untuk sarana hiburan. Dengan sejauhnya ini bahwa sosok penonton yang digunakan oleh para anggota tentara pelajar ketika di sini kan beda. Jadi di sini terdapat rute gerindra PTTB atau Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Rutenya Kalibawang, Boro, Digo, Luar, Tempel, Turing, Pakem, Yogyakarta. Nah, selanjutnya terdapat di Cangkringan, Kepurun, Taskumbang, Sarawak, Prambanan, dan Pati. Diorama ini menampilkan peristiwa penting pada masa mempertahankan kedaulatan Indonesia setelah kemerdekaan. Melalui diorama 3 ini, pengunjung dapat memahami betapa besar semangat dan pengorbanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan pengakuan kedaulatan di mata dunia. Kunjungan ke diorama 3 ini tidak hanya mengingatkan kita pada masa perjuangan, tapi juga menumbuhkan rasa syukur dan kebanggaan terhadap para pahlawan yang sudah berjuang demi tegaknya Republik Indonesia. Jakarta menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk bekerja sama pembangunan ekonomi Asia. Soekarno mengumumkan Trikora di Yogyakarta untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono diculik, dibunuh, dan dimakamkan sebagai pahlawan. Semua diorama ini dibuat dengan sangat detail, menggambarkan suasana politik dan perjuangan bangsa pada masa itu. Melalui diorama 4, pengunjung bisa memahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti setelah merdeka, tapi terus berlanjut dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kunjungan ke diorama 4 ini menjadi penutup yang bermakna, mengingatkan kita bahwa semangat perjuangan dan nasionalisme harus terus dijaga oleh generasi sekarang. Dari keempat diorama di Benteng Friedeburg, kita bisa belajar bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya soal perang dan kemerdekaan, tapi juga soal etika dan nilai moral yang diwariskan para pendahulu kita. Melalui semangat persatuan, tanggung jawab, dan pengorbanan yang digambarkan di setiap diorama, kita diajak untuk meneladani sikap perjuangan, yaitu jujur, disiplin, menghargai sesama, dan cinta tanah air. Jadi, belajar Benteng Friedeburg bukan
sekedar mengenang sejarah, tetapi juga mengaitkan kita untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa, sama seperti pejuang yang berjuang dengan hati dan etika demi Indonesia.